Hello Tundelo, hello dengan Bang Review di sini. Kalian para pengabdi Apple pasti udah download iOS 17 ya, baru aja nongol ya. Aku sih udah nyobain dari dulu-dulu ya, udah pakai yang rilis candidate public beta. Dan sekarang versi finalnya udah tersedia untuk di-download seluruh dunia ya. Para pengguna iPhone serentak dapat update. Emangnya Android ya? Ini yang fitur-fitur utamanya cukup banyak ya di iOS 17. Nggak perlu aku bahas secara detail, karena pasti udah banyak yang bahas. Di sini aku mau bahas fitur-fitur yang ngumpet ya, yang tersembunyi di iOS 17. Langsung aku spill aja ya, ada 10 fitur yang aku rasa worth mentioning. Ya siapa tahu kalian belum ngerti ya. Jadi fitur yang pertama adalah jadi tahukah kalian kalau di Photos ada fitur baru yang namanya Visual Lookup. Jadi foto-foto yang ada di album beberapa dapat didetek informasi tentang objeknya. Misal nih ada foto makanan, maka dapat diketahui ini makanan apa, resepnya kayak gimana. Terus ada foto gambar kucing ya, bisa dikenali ini kucing apaan. Ya intinya nggak semua objek bisa dikenali sih, bahkan ada beberapa yang miss, tapi cukup berfaedah. Misal contoh kasus lainnya pengen tahu di dashboard mobil ini ada lampu apaan aja sih, simbol-simbol ini artinya apaan, bisa dilihat via fitur tersebut. Atau pengen tahu simbol-simbol laundry yang ada di baju kalian juga bisa, silahkan coba aja ya. Bahkan fitur visual lookup ini nggak cuma berlaku buat foto doang, buat video juga bisa. Jadi tinggal di post aja videonya, terus sedikit ditahan pada gambar kucingnya ini ya, contoh kasusnya. Nanti akan nongol opsi lookup yang memberikan info seputar kucing tersebut. Ya daripada ribet googling, fitur kayak gini tentu lumayan membantu ya. Fitur yang kedua adalah seputar foto juga ya. Jadi gini, kalau mau nge-crop foto nggak perlu masuk ke edit, tinggal di zoom aja fotonya pakai 2 jari ya. Habis itu ada opsi crop kayak gini, tinggal dipencet aja. Sehingga prosesnya lebih simple dan praktis pastinya. Habis itu kegiatan browsing ya. Kalau browsing mengabdi Apple, kudunya browsingnya di Safari ya, karena lebih optimize. Jadi tahukah kalian kalau sekarang fitur private browsing bisa dikunci aksesnya menggunakan Face ID, sehingga nggak sembarang orang bisa mengakses. Ya kehadiran fitur tersebut tentu bikin aman ya, nggak usah munak ya. Jadi kalau kalian menggunakan private browsing pasti buat dipakai browsing yang aneh-aneh kayak mungkin bokep ya. Ya amit-amit HP-nya dipinjem pasangan, entah istri atau pacar, terus mereka buka Safari dan nggak sengaja buka private browsing, historinya belum dihapus. Ya ketahuan deh kalian habis buka apaan. Yang pengalaman silahkan ngacung ya. Aku sih enggak. So untuk mencegah hal tersebut silahkan diaktifin fitur baru tadi ya. Dan lanjut ke fitur ngumpet selanjutnya, ini masih seputar browsing. Jadi tahukah kalian kalau si Siri bisa bacain isi teks yang ada di website yang sedang kalian akses. Jadi speed membacanya bisa di-adjust lebih cepat juga bisa. Flagship S-Works Roubaix SLE to the test on extended rides over cobblestone, rough asphalt, and gravel. €14,000 00 manufacturer's website. Specializes Auto Racer got its name from the infamous Harrisburg Road race. And even though it's no longer the bike of choice for this race, Specialized remain true to its origins. Sayangnya cuman available untuk halaman website berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak bisa diaktifin ya fitur tersebut. Habis itu ngomong soal Siri lagi. Tahukah kalian kalau Siri sekarang bisa dipanggil dengan cukup menyebut namanya aja ya, nggak usah pakai hey ya. Siri. Hal kayak gini tentu kudu di set dulu via setting. Ya kalau misal bisa di custom pakai panggilan tersendiri, tentu lebih epic ya. Misal diganti pakai panggilan sayang atau apa gitu ya. Pasti lebih romantis. Sayang, set alarmnya jam 12 dong. Sayang, pinjam 100. Sayang, mau aku cas nggak? Apa sih bang? Fitur yang keenam ya, fitur ngumpet yang keenam ada di timer. Tahu nggak sih kalau kalian sekarang bisa set beberapa timer secara sekaligus, secara serempak dengan nama yang berbeda-beda. Kepakai misal buat ya multi timer ya. Misal kalian adalah seorang chef, bikin timer 10 menit kue di oven diangkat, atau dalam 5 menit ngocok adonannya selesai ya. Silahkan kreatif pakai timer yang diperlukan ya.
Anyway, abis itu Apple Music juga kedapatan fitur baru yang sangat berfaedah, tapi sayangnya fitur ini telat ya, baru nongol sekarang. Seharusnya dari dulu lah. Yaitu yang namanya fitur crossfade ya. Gimana sih? Baru nongol sekarang ya, telat banget ya. Android fanboy silahkan ketawa ya. Ya aku pribadi pakainya Apple Music soalnya ya. Tadinya pakai Spotify karena di sini ada Dolby Atmos di Apple Music, migrasi ke situ sekarang aku. Jadi crossfade bisa diakses via setting di sini. Dengan adanya crossfade tentu transisi antar lagu yang diputer akan terdengar lebih enak ya. Istilahnya kagak terdengar jeglek ketika pindah dari satu lagu ke lagu yang lain. Dan selanjutnya ini masih berkaitan dengan musik ya. Tahukah kalian bahwa sekarang widget yang ada di iPhone kalian, di UI user interface-nya iPhone sekarang bisa dipencet tombol play-nya ya. Kita coba pencet. Oh malah nyetel lagu metal ya. Matiin ya, nanti kena copyright ya. Jadi widget-widget yang supported sekarang lebih interaktif. Pada widget reminder misalnya ya, sekarang checklist yang tersedia bisa kita isi sehingga ya lebih memberikan fungsionalitas. Nggak sekedar hanya tampilan doang ya widgetnya. Sekarang widgetnya lebih interaktif. Lalu fitur ngumpet yang nomor 9 ini ya, misal kalian lagi ini ya, utik-utik posisi icon yang ada di user interface. Misal kalian mau arrange icon-iconnya ya, dan nggak sengaja icon yang sedang kalian pilih nyemplung ke folder tertentu, kalian pengen ngeluarin lagi, males ya. Udah masuk, mau dikeluarin lagi, males. Cara paling praktis adalah dengan mengocok-ocok iPhone-nya kayak gini ya. Dikocok-ocok, nanti akan ada pilihan mau undo atau enggak, silahkan dipilih iya aja. Maka otomatis icon yang tadi udah masuk, udah nyemplung, akan kembali ke posisi semula. Ya merupakan fitur yang lagi-lagi sesuatu banget. Dan fitur ngumpet yang terakhir, ini masih berkaitan dengan user interface. Jadi via spotlight atau swipe ke bawah untuk nge-search ya maksudnya ya. Kini bila kita search kata Bluetooth atau selular misalnya, maka tersedia toggle switch yang bisa langsung diakses. Kalau dulu kan nggak ada toggle-nya. Ya fitur ini sebenarnya redundant dengan control center yang udah ada ya, tapi lumayan lah ya buat nambah fitur walaupun nggak terlalu penting menurutku. Kok videonya cepet ya? Udah selesai aja ya? Nggak kerasa udah 10 fitur yang aku sebutin tadi. Aku tambahin satu fitur lagi ya biar agak panjang, biar videonya 8 menitan, biar AdSense-nya tambah banyak ya. Yaitu untuk nge-reply suatu message di iMessage, kini prosesnya lebih mudah. Tinggal di swipe aja message yang hendak kalian reply kayak gini. Kalau dulu kan kudu di hold terus dipilih reply secara manual, sekarang lebih praktis kayak di WhatsApp. Ya para pengabdi Apple, para user iPhone sudah seharusnya menggunakan iMessage sebagai sarana untuk chatting ke teman-teman ya. Masa pakai iPhone chattingnya masih pakai WhatsApp ya? Wagu ya, seharusnya pakai iMessage. iMessage sekarang fiturnya banyak ya. Perlu aku bikin videonya nggak? Nggak usah ya. Singkatnya adalah si iOS 17 ini sebenarnya menawarkan fitur lebih banyak lagi. Tapi beberapa fitur baru hadir coming soon, menyusul hingga akhir tahun nanti. Ya mungkin bakal aku bikin lagi videonya seputar fitur-fitur baru di iOS 17 nanti kalau ada fitur yang baru nongol lagi ya. Dan gitu aja videonya, berbahagialah kalian yang menggunakan iPhone karena istilahnya diopeni ya. 5 tahun semenjak iPhone yang kalian beli rilis bakal dapat update terus secara serempak ya, nggak kayak ya si robot hijau gedek itu ya. Nggak ya, di sini aku nggak mau ngejek pengguna Android ya, nggak boleh. Nanti menimbulkan perkara pertengkaran itu tidak baik ya. Terima kasih dan silahkan kembali bekerja. Silahkan dicoba juga fitur yang aku jelasin tadi. Kalau ada yang bingung silahkan tanya ya. Kalau nge-reply-nya lama di YouTube maklum ya, karena nggak ada notif komennya. Silahkan DM Instagramku ya, entah di Pengabdi Apple atau di Bang Review, keduanya aku bales kok.